Man's Search for Meaning, bagian 1. Pengalaman di kamp konsentrasi. Buku ini tidak mengklaim diri sebagai catatan berbagai fakta dan peristiwa, melainkan secara catatan berbagai pengalaman pribadi, penderitaan yang tak putus-putus bagaimana ditanggung oleh para tawanan Nazi. Ini adalah kisah nyata dari dalam sebuah kamp konsentrasi yang diceritakan oleh salah seorang penyintas. Kisah ini sama sekali tak ingin menyampaikan kengerian besar yang terjadi, yang telah banyak dituliskan orang, meskipun jarang yang percaya, kecuali beberapa penyiksaan kecil. Dengan kata lain, saya berusaha menjawab pertanyaan ini. Seperti apa kehidupan sehari-hari di kamp konsentrasi terekam dalam benak tawanan biasa? Sebagian besar peristiwa yang digambarkan di sini bukan terjadi di kamp-kamp yang besar dan terkenal, melainkan di kamp-kamp kecil, tempat kebanyakan pemusnahan yang terjadi sesungguhnya. Kisah ini bukan tentang penderitaan dan kematian para pahlawan dan martir, juga bukan tentang para kapo atau tawanan yang bertindak sebagai kepercayaan Nazi dan dengan demikian mendapatkan sejumlah keistimewaan terkemuka atau tawanan terkenal. Karenanya, kisah ini tidak terlalu banyak menyangkut penderitaan tokoh-tokoh hebat, tetapi mengenai korban, penyaliban, dan kematian sejumlah korban yang tak dikenal dan tak tercatat. Mereka adalah tawanan biasa yang tak memiliki tanda atau pangkat di lengan bajunya yang sangat dibenci oleh para kapo. Sementara para tawanan biasa ini hanya sedikit atau sama sekali tidak punya makanan untuk dimakan. Para kapo tak pernah lapar. Malahan banyak di antara para kapo itu bernasib lebih baik di kamp ketimbang yang mereka alami selama hidupnya. Sering mereka lebih galak ketimbang para penjaga dan menyiksa para tawanan secara lebih kejam ketimbang yang dilakukan para anggota SS. Para kapo itu tentu saja dipilih di antara para tawanan dengan karakter yang memungkinkan mereka melakukan kekejaman semacam itu. Dan bila mereka tidak sanggup memenuhi harapan, segera mereka akan dipecat. Biasanya tak akan lama sebelum mereka mulai bersikap layaknya tentara SS dan penjaga kamp, dan secara psikologis akan dianggap sama. Orang luar akan sangat mudah dan salah paham tentang kehidupan kamp. Kesalahpahaman yang biasanya tercampur dengan sentimen rasa kasihan. Tak banyak yang tahu tentang persaingan yang keras dan brutal di antara para tawanan. Ini semua tentang perjuangan pantang menyerah demi roti hari ini dan demi hidup itu sendiri. Demi kepentingan diri maupun demi kepentingan teman baik. Mari kita ambil contoh kasus tentang rencana pengangkutan yang secara resmi diumumkan untuk memindahkan sejumlah tawanan tertentu ke kamp lain. Tetapi umumnya hampir dapat dipastikan bahwa tujuan akhirnya adalah kamar gas. Sejumlah tawanan yang sakit atau lemah yang tak mampu lagi bekerja akan dikirim ke salah satu kamp pusat yang besar yang dilengkapi dengan kamar gas dan krematorium. Proses seleksinya sendiri seolah menjadi aba-aba berkeliaran bebas di antara tawanan, atau bahkan antar kelompok tawanan. Yang penting namamu dan nama temanmu tidak termasuk dalam daftar korban. Meskipun semua menyadari bahwa untuk setiap nama yang dicoret dari daftar, ada nama lain yang harus dimasukkan. Ada jumlah tawanan tertentu yang harus ikut dalam setiap pengangkutan. Tidak terlalu penting tawanan yang mana, karena masing-masing dari mereka hanyalah sekedar angka. Pada saat mereka memasuki kamp, setidaknya inilah yang terjadi di Auschwitz, semua dokumen identitas diambil, berikut harta milik mereka. Oleh karena itu, setiap tawanan memiliki kesempatan untuk menyebutkan nama atau profesi fiktif. Dan banyak yang melakukan ini karena berbagai alasan. Pihak penguasa hanya tertarik pada nomor para tawanan. Nomor-nomor ini sering ditato ke kulit mereka. Juga harus dijahit di bagian tertentu dari celana, jaket, atau mantel mereka. Siapapun penjaga yang ingin menghukum seorang tawanan, cukup menatap sekilas nomornya. Dan betapa kami sangat takut pada tatapan seperti itu. Dia tak pernah menanyakan nama. Kembali ke konvoi yang siap berangkat, para tawanan tidak punya waktu dan keinginan untuk berpikir soal moral atau etika. Setiap orang hanya dikendalikan oleh satu pemikiran. Bertahan hidup demi keluarga yang menunggu mereka di rumah, dan menyelamatkan kawan-kawan. Karena itu, tanpa ragu, mereka akan mengatur agar tawanan lain atau nomor lain menggantikan mereka di dalam truk yang akan berangkat.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, proses pemilihan para kapo merupakan proses yang negatif. Hanya tawanan yang paling brutal yang dipilih untuk tugas tersebut. Meskipun ada beberapa pengecualian yang mengembirakan. Selain pemilihan para kapo yang dilakukan oleh Serdadu SS, ada semacam seleksi alamiah yang terjadi di kalangan para tawanan itu sendiri. Rata-rata para tawanan yang mampu bertahan hidup yang sudah dipindahkan dari satu camp ke camp lain, hanyalah mereka yang telah kehilangan semua etika demi mempertahankan hidup. Mereka siap menggunakan segala cara, jujur atau tidak, bahkan bersikap brutal, mencuri, dan mengkhianati teman-teman mereka sendiri, agar bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Kami yang berhasil kembali, baik karena keberuntungan atau berkat keajaiban, apapun istilah yang dipakai untuk menyatakannya, tahu bahwa orang-orang terbaik di antara kami tidak kembali. Sudah ada banyak kisah nyata tentang kamp konsentrasi yang dipublikasikan. Di sini fakta-fakta dianggap signifikan hanya karena selama fakta tersebut menjadi bagian dari pengalaman manusia. Bentuk pengalamanlah yang ingin ditonjolkan dalam buku ini. Bagi mereka yang pernah menjalani kehidupan di dalam kamp konsentrasi, buku ini berupaya menjelaskan pengalaman mereka ditinjau dari pengetahuan masa kini. Dan bagi mereka yang tidak pernah merasakannya, buku ini akan membantu mereka untuk memikirkan dan terutama memahami pengalaman-pengalaman dari presentasi kecil tawanan yang bertahan hidup. Para tawanan yang sekarang ini mendapatkan bahwa kehidupan ternyata sulit untuk jalani. Para bekas tawanan tersebut kerap berkata, "Kami benci kalau harus bercerita tentang pengalaman kami. Tidak ada penjelasan yang perlu diberikan untuk mereka yang pernah menjalaninya, dan mereka yang tidak langsung merasakannya tidak akan pernah memahami bagaimana perasaan kami saat itu dan perasaan kami sekarang." Mencoba membuat uraian metodis tentang pengalaman seperti ini memang sulit karena uraian kejiwaan membutuhkan objektivitas ilmiah tertentu. Mungkinkah seorang bekas tawanan mampu membuat pengamatan pribadi yang objektif? Objektivitas seperti itu hanya bisa diberikan oleh orang yang tidak langsung mengalaminya. Tetapi orang seperti itu terlalu jauh dari tempat kejadian untuk membuat sebuah pernyataan yang punya nilai nyata. Hanya orang dalam yang mengetahui keadaan sebenarnya. Barangkali pengamatannya tidak objektif. Penilaiannya mungkin terlalu berlebihan. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Namun harus ada upaya untuk menghindari bias pribadi dan itulah sulitnya membuat buku-buku seperti ini. Dibutuhkan keberanian untuk menceritakan setiap pengalaman secara terperinci. Awalnya saya bermaksud menulis secara anonim, dengan hanya mencantumkan nomor tawanan saya. Namun ketika naskah selesai ditulis, saya sadar bahwa naskah ini akan kehilangan sebagian nilainya jika penulisnya anonim. Bahwa saya harus punya keberanian untuk mengutarakan keyakinan saya secara terbuka. Karena itu saya menahan diri untuk tidak menghapus bagian manapun, meskipun saya tidak menyukai pengungkapan tersebut. Saya serahkan kepada pembaca untuk menyaring isi buku ini menjadi teori-teori yang siap pakai. Teori-teori tersebut mungkin bisa menjadi sumbangan tentang kehidupan psikologis para tawanan, yang mulai diteliti setelah Perang Dunia Pertama, yang kemudian memperkenalkan kepada kita sebuah sindrom yang lazim dikenal dengan nama sindrom kawat berduri. Kita juga berutang pada Perang Dunia Kedua yang telah memperkaya hasanah pengetahuan kita yang terkait dengan sikap patologi massa. Jika boleh mengutip kalimat dan judul sebuah buku yang tulis Le Bon. Karena perang telah memperkenalkan arti perang urat saraf dan kamp konsentrasi. Karena buku ini berkisah tentang pengalaman saya sebagai seorang tawanan biasa, saya harus mengatakan dengan bangga bahwa saya tidak pernah dipekerjakan sebagai psikiater, bahkan tidak sebagai dokter, di kamp tersebut kecuali selama beberapa minggu terakhir. Beberapa rekan sejawat saya cukup beruntung karena dipekerjakan dalam unit-unit palang merah dengan kondisi buruk untuk memasang perban yang terbuat dari potongan-potongan kertas bekas. Namun saya nomor 19104 hampir sepanjang waktu ditugaskan untuk menggali dan membuat lintasan jalan kereta api. Sekali waktu saya harus menggali sebuah terowongan tanpa bantuan siapapun untuk menempatkan pipa utama saluran air di bawah sebuah jalan. Keberhasilan saya ternyata cukup dihargai karena sesaat sebelum hari Natal 1944,
Saya dihadiahi kupon premium. Kupon tersebut dikeluarkan oleh sebuah perusahaan bangunan yang mempekerjakan tawanan sebagai budak. Perusahaan tersebut membayar kepada pihak berwenang di camp dengan harga tertentu untuk setiap tawanan. Kupon tersebut memiliki nilai tukar setara dengan 50 Pfennig sen atau Jerman yang bisa ditukar dengan 6 batang rokok. Biasanya beberapa minggu kemudian, meskipun kadang-kadang kupon seperti itu bisa saja kehilangan validitasnya. Saya dengan bangga menjadi pemilik dari kupon yang nilainya setara dengan 12 batang rokok. Yang lebih penting lagi, rokok-rokok tersebut bisa ditukar dengan 12 mangkuk sup, dan 12 mangkuk sup bisa benar-benar mengobati rasa lapar. Hak istimewa untuk merokok sebenarnya hanya diberikan kepada para kapung yang menerima kupon mingguan atau diberikan kepada tawanan yang bekerja sebagai mandor di gudang atau bengkel, yang menerima seberapa batang rokok sebagai imbalan atas tugas yang berbahaya. Satu-satunya kekecualian terjadi pada tawanan yang sudah kehilangan kemauan untuk hidup dan ingin menikmati hari-hari terakhir mereka. Jadi, jika kami melihat seorang tawanan mengisap rokoknya sendiri, kami tahu bahwa tawanan tersebut telah kehilangan kepercayaan pada kekuatannya untuk bertahan. Dan sekali kepercayaan itu hilang, keinginan untuk hidup biasanya tidak akan pernah kembali lagi. Jika orang mengamati sejumlah besar bahan yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap para tawanan, ada 3 fase yang dilalui para tawanan sebagai reaksi mental mereka terhadap kehidupan di kamp konsentrasi, yaitu periode awal ketika tawanan mulai masuk ke kamp konsentrasi, periode kedua ketika para tawanan mulai dikelilingi oleh rutinitas kehidupan camp, dan periode setelah pelepasan dan pembebasan tawanan. Gejala yang menandai fase pertama adalah shock, terguncang jiwanya. Pada kondisi-kondisi tertentu, shock bahkan terjadi sebelum tawanan secara formal masuk ke dalam camp konsentrasi. Sebagai contoh, saya akan menceritakan tentang kondisi ketika saya mulai masuk ke dalam camp konsentrasi. 1.500 tawanan menempuh perjalanan dengan kereta api selama beberapa hari, beberapa malam. Setiap gerbong berisi 80 tawanan. Semua tawanan harus duduk di atas kopor berisi sisa-sisa harta benda mereka. Gerbong-gerbong tersebut begitu penuh sesak sehingga hanya bagian atas jendela saja yang masih terbuka agar cahaya fajar yang kelabu dapat masuk. Setiap orang mengira kereta akan menuju ke pabrik amunisi, tempat kami akan dipekerjakan sebagai pekerja paksa. Kami tidak tahu apakah kami masih berada di Silesia atau sudah di Polandia. Peluit kereta mengeluarkan suara aneh, seperti jeritan minta tolong sebagai rasa simpati terhadap para penumpangnya yang akan dibawa menemui ajalnya. Kemudian kereta api melambat, menandakan sedang mendekati sebuah stasiun utama. Sebuah teriakan tiba-tiba muncul dari kerumunan penumpang yang cemas. Ada tanda bertuliskan Auschwitz. Jantung semua orang tiba-tiba berhenti berdetak. Auschwitz, nama yang mewakili semua bentuk kengerian. Kamar gas, kamar pembakaran, mayat, pembantaian massal. Perlahan-lahan kereta api bergerak lagi, seakan-akan ingin membiarkan para penumpangnya selama mungkin meresapi kenyataan yang sangat menakutkan. Auschwitz. Sering kemunculan fajar, gambaran sebuah camp yang besar mulai tampak. Barisan panjang, pagar, kawat berduri, menara-menara pengamat, lampu sorot, dan barisan panjang sosok-sosok manusia yang compang-camping tampak kelabu di tengah kelabunya suasana pagi. Berjalan menyusuri jalan-jalan yang sunyi. Tak satu pun di antara kami yang tahu kemana tujuan mereka. Di sana-sini terdengar teriakan dan perut komando. Kami juga tidak tahu artinya. Hayalan saya membuat saya melihat tiang gantung dengan tubuh-tubuh yang tergantung di bawahnya. Saya sangat ketakutan. Tetapi itu hal yang lazim, karena setahap demi setahap kami harus membiasakan diri dengan kengerian yang mencekam dan menakutkan. Akhirnya kereta yang kami tumpangi memasuki stasiun. Keadaan hening sejenak, yang segera disusul oleh teriakan-teriakan yang memberi perintah. Mulai saat itu kami akan terbiasa mendengar nada yang kasar dan nyaring seperti itu. Teriakan yang diulang-ulang di seantero camp. Suara teriakan itu seperti jeritan saat terakhir seorang korban, tetapi berbeda.
Suara serak dan kering yang kami dengar itu seolah-olah berasal dari tenggorokan seseorang yang harus terus-menerus berteriak seperti itu. Seorang yang dibunuh berulang-ulang kali. Pintu gerbong dibuka lebar, dan sekelompok tawanan merangsek masuk. Mereka mengenakan seragam bergaris. Kepala mereka pelontos. Tetapi mereka tidak tampak laparan. Mereka semua bicara dalam berbagai bahasa Eropa. Dan nadanya seperti mengandung humor. Suatu yang janggal mengingat kondisinya. Seperti orang yang nyaris tenggelam yang bergantung pada seutas jerami. Rasa optimisme saya yang kerap mengendalikan perasaan saya, bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan bergantung pada pikiran ini. Para tawanan ini tampak baik-baik saja. Mereka tampak bersemangat dan bahkan tertawa. Siapa tahu, barangkali saya juga bisa berada dalam posisi menguntungkan seperti mereka. Dalam psikiatri ada sebuah kondisi yang disebut delusions of reprieve, atau menghayalkan penangguhan hukuman mati. Seorang terpidana mati sesaat sebelum hukuman dilaksanakan berhayal bahwa dia akan diampuni pada menit-menit terakhir. Kami pun bergantung pada secerca harapan seperti itu, dan terus percaya bahwa keadaan tidak seburuk seperti yang kami bayangkan. Pipi merah dan wajah bulat para tawanan itu cukup membesarkan hati kami. Saat itu kami tidak tahu bahwa mereka adalah para tawanan khusus, yang selama bertahun-tahun ditugaskan menerima kelompok-kelompok tawanan yang baru setiap hari datang di stasiun tersebut. Mereka menangani para tawanan baru dan barang-barang bawaan mereka, termasuk benda-benda berharga dan perhiasan yang diselundupkan. Auschwitz pasti merupakan sebuah daerah unik di Eropa selama tahun-tahun terakhir perang. Banyak harta terbuat dari emas dan perak, emas putih, dan berlian yang tersimpan tak hanya di gudang-gudang yang besar, tapi juga di tangan para serdadu Nazi. 1.500 tawanan terkurung di dalam barak yang barangkali dibangun untuk menampung paling banyak 200-an tawanan. Kami kedinginan dan kelaparan, dan tempat yang ada tidak memungkinkan setiap tawanan duduk di lantai yang terbuka, apalagi berbaring. 1/5 ons roti adalah jatah makanan yang kami peroleh untuk 4 hari. Namun, saya mendengar sendiri seorang tawanan senior yang mengelapai sebuah barak tawanan melakukan tawar-menawar dengan anggota kelompok tawanan para tawanan baru untuk sebuah penjepit dasi yang terbuat dari emas putih dan berlian. Hampir semua keuntungan pada akhirnya akan ditukar dengan minuman keras atau snap. Saya tidak ingat lagi beberapa ribu mark yang dibutuhkan para tawanan untuk membeli sebuah minuman keras yang dibutuhkan untuk menciptakan malam yang meriah. Yang saya tahu adalah bahwa para tawanan jangka panjang tersebut benar-benar membutuhkan minuman keras. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang bisa menyalahkan mereka jika mereka berusaha membuat diri mereka mabuk? Ada juga sekelompok tawanan yang mendapat jatah minuman keras dari serdadu Nazi dalam jumlah yang hampir-hampir tidak terbatas. Mereka adalah tawanan yang dipekerjakan di kamar gas dan krematorium. Para tawanan yang sangat menyadari bahwa suatu hari nanti mereka akan digantikan oleh sekelompok tawanan baru dan terpaksa harus melepaskan peran yang mereka terima sebagai orang yang menjatuhkan hukuman untuk kemudian sendirinya menjadi korban. Hampir semua orang di gerbong kami berhayal bahwa mereka akan diampuni, bahwa semua akan baik-baik saja. Kami saat itu tidak menyadari makna dari peristiwa yang menyusul kemudian. Kami diminta untuk meninggalkan barang-barang bawaan kami di dalam gerbong kereta api. Kemudian membentuk 2 barisan. Wanita di satu sisi dan pria di sisi lain untuk diperiksa oleh seorang serdadu SS senior. Anehnya, saya memiliki keberanian untuk menyembunyikan ransel saya di balik jaket saya. Barisan saya mulai maju untuk diperiksa si serdadu, satu demi satu. Saya sadar akan sangat berbahaya jika serdadu itu menemukan ransel saya yang saya sembunyikan. Setidaknya dia akan menghajar saya. Saya tahu dari orang-orang yang berbaris sebelum saya. Secara naluriah, saya berdiri tegak saat mendekati si serdadu, supaya dia tidak menyadari bahwa saya membawa beban yang berat. Kemudian saya berhadapan langsung dengan tubuhnya. Tubuhnya tinggi dan tampak ramping dan bugar dalam seragamnya yang tanpa noda. Betapa kontrasnya dengan kami semua yang tampak kusut dan kotor,
setelah menempuh perjalanan panjang. Serdadu itu bersikap santai. Tangan kirinya menopang siku kanannya. Tangan kanannya terangkat, dan dengan telunjuknya dia menunjuk ke kanan atau ke kiri dengan santai. Tidak satupun dari kami yang mengerti makna di balik gerakan jarinya yang kadang-kadang menunjuk ke kanan dan kadang-kadang ke kiri, tetapi jauh lebih sering menunjuk ke kiri.